Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin dibacakan ayat Al-Quran yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 77, 78 dan 79. Nah, lalu pada ayat yang ke-80 setelah dinyatakan oleh Allah pada ayat sebelumnya, pada ayat 78 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Jadi kata Allah, dan sebagian di antara mereka ada orang-orang yang buta huruf terhadap kitab Taurat. Dulu Bani Israel yang menyatakan beriman kepada Taurat, tapi mereka buta huruf terhadap kitab Taurat. Nah, ini mirip dengan kita umat Islam di zaman sekarang. Gak salah kalau zaman sekarang ada juga, dan di antara mereka umat Islam ada orang-orang yang buta huruf terhadap Al-Quran. Buta huruf, gak bisa baca Al-Quran. La ya'lamunal kitaba, mereka tidak mengerti, tidak mengetahui isi Alkitab, isi Al-Quran. Kalau dulu isi Taurat, illa amani, kecuali angan-angan saja. Yang mereka ketahui hanya angan-angan saja. Terus kata Allah, wa inhum illa yadhunnun. Ini kata-kata wa artinya dan, in biasanya artinya sungguh, sesungguhnya atau sungguh. Tapi kalau ada kata in di depan, di belakangnya ada kata illah, ini artinya bukan sungguh. Wa in dan tidaklah, in berarti tidak di sini. Wa in dan tidaklah hum mereka illa kecuali yadhunnun, mereka menyangka, mereka hanya mengira-ngira. Tafsirnya macam-macam ini. Mereka mengira-ngira, ada yang dalam tafsir, ada dalam kitab tauhid dikatakan mereka itu mengatakan Nabi Muhammad sebagai pembohong, tukang sihir, ya, pendusta. Itu menurut persangkaan mereka saja, kira-kiranya mereka. Padahal Nabi kita bukan pembohong, nggak pernah bohong beliau. Selama hidupnya nggak pernah bohong. Mungkin satu-satunya manusia yang nggak pernah bohong itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibilang tukang sihir, beliau nggak bisa sihir, nggak bisa menyihir. Bahkan ilmu sihir itu haram hukumnya dipelajari. Ya, walaupun ilmu sihir itu ada, tapi tidak boleh umat Islam mempelajarinya. Ya, jadi mereka hanya mengira-ngira terhadap Nabi Muhammad SAW saja. Ada yang mengatakan dan tidaklah mereka kecuali hanya menyangka. Jadi mereka dalam beragama itu hanya berdasarkan persangkaan. Nah, kita diajari oleh Allah tidak boleh begitu. Menjalani agama tidak boleh berdasarkan prasangka, persangkaan tidak boleh. Lalu berdasarkan keyakinan. Harus kita yakin begitu betul itu dari Allah benar, dari Rasul benar, jalani. Kalau enggak ada keterangan dari Allah, dari Rasulnya, hanya ujar orang saja, jangan dijalani. Nah, harus yakin.
Nah, di sini disebut kata-kata mereka tidak mengetahui isi Alkitab kecuali hanya angan-angan saja. Pada ayat selanjutnya di ayat 780 Allah berfirman, ini salah satu angan-angannya orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab ini. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi ahda falan yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi Allah bercerita lagi kepada Nabi kita, Muhammad, orang-orang Yahudi itu mereka berkata nih, wa qalu dan mereka berkata, mereka siapa? Kita bisa lihat penjelasannya dalam tafsir. Ini salah satunya tafsir yang disukai oleh Gus Baha dan orang-orang NU pada umumnya. Saudara kita di kalangan Nahdiyin itu paling menguasai kitab tafsir Jalalain. Di sini dalam tafsir Jalalain tidak disebutkan siapa yang berkata. Kita lihat tafsir yang seirama, yang setingkat, satu derajat. Tafsir Ibnu Abbas, ayat 80 ini. Di sini lebih jelas lagi biasanya. Wa qalu dan mereka berkata, wahai Rasulullah, siapa yang berkata? Mereka siapa? Yaitu al-Yahudu. Orang-orang Yahudi itu berkata, lan tamassanan nar, tidak akan menyentuh kami api neraka. Jadi menurut keyakinan orang Yahudi itu enggak akan masuk neraka. Nah, itu kabar bohong, berita bohong itu. Padahal itu keyakinan mereka karena mereka mendengar dari guru mereka seperti itu. Jadi tidak akan menyentuh kami api neraka, maksudnya lan tusibanan naru, tidak akan mengenai kami, menimpa kami api neraka. Illa ayyamam ma'dudah, illa kecuali ayyaman beberapa hari, ma'dudah yang telah ditentukan, yang telah dihitung. Jadi menurut yang dimaksud dengan beberapa hari yang terhitung, maksudnya adalah qadra arba'ina yauman. Mereka hanya masuk neraka kira-kira 40 hari saja. Kenapa mereka punya keyakinan seperti itu? Yaitu alati 40 hari saja mereka akan kena api neraka. Alati yang selama 40 hari dulu Bani Israel itu pernah abada fiha, pernah beribadah atau menyembah di dalam 40 hari itu. Abauna, nenek moyang kami menyembah apa? Al-ijla, patung anak sapi. Ya, di zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu kitab Taurat, beliau dipanggil oleh Allah untuk menemui Allah di Bukit Tursina. Jadi mereka orang-orang Yahudi menyangka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Kenapa? Karena pada waktu itu nenek moyang mereka pernah menyembah patung anak sapi selama 40 hari. Ketika ditinggal oleh Nabi Musa 40 hari untuk menerima kitab Taurat, kepemimpinan Nabi Musa diserahkan kepada Harun, Nabi Harun, sepupu beliau. Nabi Harun orangnya lemah, Nabi Musa orangnya karas, tegas. Gak ada yang berani melawan Nabi Musa. Dia pernah meninju orang Mesir sekali pukul mati kok. Kalau Mike Tyson kan cuma KO, Nabi Musa sekali pukul orangnya mati. Dan ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Musa akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dipukul malaikat maut itu, ngapain kamu ke sini? Pukul sama dia. Akhirnya malaikat maut lapor pada Allah, ya Allah, ini hambamu Musa nggak mau dicabut nyawanya, malah mukul aku. Lah kamu salah, caranya nyabut nyawa Musa nggak begitu, nggak seperti orang lain. Kamu bacakan ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Malaikat maut diajari oleh Allah caranya Nabi Musa itu kamu bacakan, kamu datangi. Assalamualaikum Musa. Allah kirim salam ya. Allah menyuruh aku bacakan begini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang berjiwa tenang. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah engkau wahai jiwa yang tenang kepada Tuhanmu. Ya. Fadkhuli fi ibadi, lalu masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Nurut Nabi Musa, ayo aku ikut sekarang. Ikut itu maksudnya mati sudah. Ya, sudah kembali ke sini ya. Waktu kepemimpinan Nabi Musa diserahkan kepada Harun, ada orang Bani Israil namanya Samiri, bukan Samiran. Samiri. Samiri ini tokoh Bani Israil juga, tapi ngajarin nggak bener. Dia bilang itu Musa itu salah, Tuhan kita itu bukan yang dibilang Musa. Tuhan kita ya ini patung anak sapi ini, tapi dia lupa itu katanya. Tapi ngomong begitu Nabi Musa sudah nggak ada. Harun mengatakan, kamu jangan begitu, itu patung itu jangan kamu sembah, patung anak sapi lagi. Mendingan sapi gede, ini apa anak sapi, pedet kata orang Jawa itu pedet. Kata orang sini apa Pak? Anak sapi. Sapi kecil. Nggak ada, bahasa Jawa itu lebih kaya daripada bahasa Dayak. Bahasa Jawa itu ada orang itu kenapa mati? Kunduran truk. Bahasa Indonesia nggak ada itu Pak. Kunduran truk itu apa sih? Gimana? Ya ada truk mundur terus dia ketabrak terus mati. Nah itu namanya mati karena kunduran truk. Bahasa Indonesia kan nggak ada toh. Bahasa Indonesia dia mati karena ditabrak truk yang mundur panjang. Kalau bahasa Jawa cuma kunduran itu selesai sudah. Nah kembali ke sini. Nah, jadi saudara sekalian, dulu Bani Israel pernah menyembah patung anak sapi nenek moyang Bani Israel yang keturunannya tinggal di Madinah. Di saat Nabi Muhammad SAW sudah tinggal di Madinah, turun ayat-ayat ini kan surah Al-Baqarah turunnya di Madinah. Itu kami tidak akan masuk neraka kecuali 40 hari saja, karena kami dulu pernah berdosa, nenek moyang kami dulu pernah berdosa, kami ikut menanggung dosa mereka karena mengikuti nenek moyang kami dulu menyembah patung anak sapi. Allah bilang apa? Dan mereka berkata, Muhammad tidak akan mengenai kami api neraka kecuali hanya beberapa hari yang tertentu, selama 40 hari saja. Kul katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad kata Allah, attakhadtum indallahi ahda, attakhadtum, apakah kalian telah mengambil indallahi di hadapan Allah dan satu perjanjian. Kamu bilang kamu tidak akan masuk neraka, kalau pun masuk neraka hanya 40 hari. Apa kamu pernah dijanjiin oleh Allah seperti itu? Attakhadtum indallahi ahda alama taquluna. Apa kalian pernah mengambil satu perjanjian dari Allah di hadapan Allah bahwa kalian nanti akan masuk neraka hanya selama 40 hari saja seperti yang kalian katakan itu? Padahal kalau Allah sudah berjanji, fala yukhlifallahu ahdah, maka tidak akan Allah menyelisihi janjinya. Allah itu tidak akan pernah menyelisihi janjinya. In kana lakum indallahi ahdun, jika ada untuk kalian di hadapan Allah satu perjanjian. Allah kalau sudah berjanji dia akan menepati janjinya. Innallaha la innaka la tukhliful mi'ad, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah menyelisih janji. Jadi kalau Allah berjanji dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha, dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, dia akan menjadikan urusannya mudah. Betul itu, kalau saudara bertakwa, urusan Anda akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Nah, sudah kembali ke sini. Allah kalau sudah berjanji tidak akan menyelisihi janji. Apa Allah pernah menjanjikan kepada kalian seperti itu bahwa kalian akan masuk neraka hanya 40 hari saja? Am taquluna, ataukah kalian berkata, bahkan atakuluna,
Apakah kalian berkata seperti itu Allah terhadap Allah? Mala ta'lamun, yang kalian katakan itu tidaklah lain hanya apa yang tidak kalian ketahui. Kalian mengatakan masuk neraka hanya 40 hari saja. Apa kalian ada janji Allah kepada kalian dalam kitab Taurat seperti itu bunyinya? Ya ini, atau kalian hanya berkata terhadap Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Yaitu tidak ada fi kitabikum, dalam kitab kalian. Dalam kitab Taurat enggak ada ayat yang berbunyi seperti itu. Yang akan masuk surga itu hanya orang Yahudi saja, enggak ada. Dan itu yang diyakini oleh orang Israel sekarang ini. Pokoknya selain bangsa Yahudi itu boleh dibunuh. Ini sekarang Israel dikabarkan menyelisih perjanjian gencatan senjata. Dia tutup jalan masuk ke Gaza. Enggak boleh. Dulu orang boleh masuk, bantuan boleh masuk. Ya, banyak orang kirim bantuan ke Gaza. Sekarang ditutup, kemarin ditutup. Dan Amerika di bawah Trump ini sudah mengirimkan berapa ton? Di berita itu 1.000 ton bom, Pak. Masya Allah. Kita di sini nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa berdoa, Allahumma alaika bi amrikiyin wa israiliyin. Ya Allah, kami serahkan kepada Engkau untuk bertindak kepada orang Amerika, pemerintahan Amerika yang kejam itu, dan pemerintah orang-orang Israel itu, ya Allah. Allahumma anji ikhwanana fi Filastin. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami yang ada di Palestina sana. Allahumma anji ikhwanana fi Gaza ya Rasul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita hanya bisa berdoa begitu aja. Mudah-mudahan bom itu meledak waktu di bawah saja, atau meledak di tempat mereka gitu saja. Banyak-banyak kita berdoa kepada mereka, untuk mereka. Jadi ini cerita tentang Bani Israel. Lalu apa pada ayat selanjutnya? Kalau ini tadi adalah ayat 80, ya, cerita tentang Bani Israel yang merasa mereka adalah orang super, bangsa yang super, yang tidak bisa, bahkan keyakinan mereka mengatakan selain Yahudi enggak akan bisa masuk surga. Itu. Allah membantah omongan mereka dengan firman-Nya di ayat 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala, bahkan wahai Rasulullah. Ini bala, bahkan. Kita lihat tafsirnya ayat 81, ya, dari tafsir yang gampang saja, yang mudah dimengerti dan enggak bertele-tele. Ayat yang ke-81, ya. Bala, bahkan. Nah, bala, bahkan ini adalah satu kalimat, satu perkataan yang maknanya raddun alaihim, satu penolakan terhadap pendapat mereka. Bala, bahkan wahai Rasulullah, wahai Muhammad, yang benar bukan yang mereka katakan, tetapi yang benar adalah man kasaba sayyi'ah, barang siapa mengusahakan kejahatan, barang siapa berusaha melakukan satu perbuatan jahat, satu perbuatan jelek. Yang dimaksud sayyi'ah di sini adalah asyraka, orang yang menyekutukan billah, kepada Allah. Bahkan yang benar barang siapa mengusahakan kejahatan, kejelekan, yaitu menyekutukan Allah. Wa ahatat bihi khati'atuh, wa ahatat, dan meliputi bihi padanya, khati'atuhu, kesalahannya, ya, kesirikannya. Orang yang melakukan perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu meliputi dirinya. Jadi dirinya diliputi oleh keperbuatan syirik. Ya, ini au biqahu syirkahu. Mengekalkan kepada dia perbuatan syiriknya. Sampai, yaitu mata alaihi, sampai mereka mati di atas kesyirikan. Makanya kita jangan pernah jadi orang yang musyrik, yang syirik, yang musyrik, menyekutukan Allah. Menurut keyakinan Islam, kalau ada orang sakit, yang bisa menyembuhkan sakitnya itu cuma Allah.
Dokter tuh nggak bisa menyembuhkan orang sakit, hanya mengobati. Kesembuhannya nanti yang beri itu Allah. Kalau kita percaya ini obat ini bisa menyembuhkan sakitku, saudara, syirik sudah, itu musyrik itu. Yang memberi kita rezeki itu Allah. Yang memberi kita sembuh dari sakit itu Allah. Tapi Allah memakai tangan para dokter, para mantri, para bidan, para ahli-ahli pengobatan alternatif, para ahli pengobatan gini seperti Pak siapa anak Asman ini? Pak Mulyadi. Nah, bisa orang sembuh dari sakitnya melalui perantara apa aja bisa. Tapi saudara harus yakin bahwa yang menyembuhkan itu Allah melalui tangannya Pak Mulyadi, Pak Wahid, dan lain-lain ini semua tenaga-tenaga kesehatan itu. Ya. Harus begitu. Kita dapat duit dari usaha kita setelah Allah izinkan, setelah Allah beri. Kita berusaha untuk mendapatkan rezeki. Kalau Allah nggak ngasih ya nggak dapat. Ada di TikTok itu seorang tua, udah tua, umurnya udah 70 apa 60. Saya cuma baca sekilas saja. Dia pekerjaannya keliling, bawa alat tensi, bawa alat timbangan, bawa alat pemeriksaan gula darah itu. Keliling, kalau ada orang yang mau tensi, malas ke dokter, malas antri di BPJS, periksa sama dia bayar 5.000. Sekali tensi, periksa darah 5.000. Timbang badan, periksa darah, tensi 5.000, murah banget itu. Sehari penghasilannya berapa ditanya. Dia tanya oleh seseorang. Terus ya kadang-kadang 15.000. Paling banyak berapa? Ya paling banyak paling 75.000. Bapak hidup sama siapa? Sendiri. Sudah enggak ada istri, enggak ada anak. Tinggal di mana? Kontrak. Kontraknya udah lama sekali. Tapi udah akhir bulan, pemilik rumahnya tuh hilir mudik di depan rumah saya, tapi dia nggak berani ngusir saya karena sudah lama sekali kontrak di situ. Dia tahu aja kalau saya belum punya duit untuk bayar kontrakannya. Bayar kontrakannya berapa? Aduh, saya milih yang murah aja. Cuma berapa? 200.000 atau 300.000 atau 500.000 gitu sebulan di Jakarta. Kontrak sebulan 500.000. Terus sama si yang nanya dikasih uang. Ini Pak, saya kasih ya. Coba aku ditensi dulu, berapa tensinya? Oh, normal tensinya. Terus, nah, coba saya tensi Bapak gantian sini. Coba, Bapak nggak pernah tensi dirinya sendiri. Coba saya tensi. Nah, Bapak lebih tinggi nih. Iya, memang saya tekanannya tinggi gitu. Ya udah nih Pak, saya kasih uang nih ya. Dikasih 1 juta. Nangis dia. Habis itu ini untuk bayar kontrakannya 2 bulan ya. Yang ini 1 juta lagi untuk pegangan Bapak. Siapa yang ngasih itu? Nikita Mirzani. Di TikTok gitu. Jadi saudara jangan, ya sejelek-jeleknya orang Pak, kalau kita anggap orang itu jelek, masih ada sisi baiknya. Jadi sudahlah, masing-masing orang enggak usah mikirin orang lain, enggak usah menilai orang lain, mari kita menilai diri kita sendiri. Tuh. Udah kembali ke sini, kok tekanmu kita Mirzani bareng kamu. Ya ini tadi karena kasih contoh bahwa keyakinan orang Islam itu yang memberi rezeki dan bahkan kehidupan ini adalah Allah. Yang memberi kesehatan, yang menyembuhkan penyakit juga Allah. Nah, orang-orang Yahudi dulu merasa mereka orang yang hebat, tidak akan masuk neraka selama beberapa hari. Allah bantah omongan mereka. Bukan begitu yang benar. Siapa saja yang mengusahakan perbuatan jelek atau perbuatan buruk atau perbuatan dosa berupa kesyirikan dan yang lainnya, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan mengepung kepada dirinya kejelekannya, kejahatannya, dosanya, syiriknya, faula, sampai mati. Tapi kalau sebelum mati bertobat dulu dari syirik, bertobat dulu dari dosa, enggak termasuk ke sini. Maka faulaika, maka itulah mereka ahli hadhis sifah, yakni pemilik sifat yang seperti ini, yang bertobat
yang melakukan perbuatan syirik, melakukan perbuatan dosa terus menerus sampai mati, faulaika maka itulah mereka ashabun nar, teman-temannya neraka, sahabat-sahabatnya neraka. Ashabun nar, sahabat neraka maksudnya ahlun nar, penghuni neraka. Ya, atau pemilik neraka. Ahlul bait, pemilik rumah itu. Ahlun nar, pemilik neraka. Ya, atau penghuni neraka. Hum fiha, mereka di dalamnya, di dalam neraka, khalidun, mereka orang-orang yang kekal. Khalidun maksudnya daimun, mereka akan kekal. La yamutu fiha, la yamutuna fiha, mereka tidak akan mati di dalam neraka. Wala yakhrujuna an minha, dan mereka tidak akan bisa keluar darinya. Ini. Itu untuk orang yang berbuat dosa, berbuat kejelekan sampai puncak dari perbuatan jelek jahat itu adalah syirik. Syirik itu dosa yang paling besar yang tiada maaf baginya kecuali dia bertobat dari kesyirikan. Nah, terus kebalikannya ayat yang ke-82 ya. Nih, ini mudah-mudahan kita termasuk yang di sini. Nih, kalau tadi itu untuk orang-orang Yahudi yang melakukan perbuatan syirik. Nah, sekarang Allah mengumumkan walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka telah beriman loh, bukan akan beriman. Amanu fi'il madhi untuk jamak. Dan mereka orang-orang yang telah beriman wa amilu, dan telah beramal as-shalihat, yang soleh-soleh, yang baik-baik. Ulaika, itulah mereka ashabul jannah, penghuni-penghuni surga. Hum, mereka fiha, di dalam surga, khalidun, mereka kekal. Ini terjemahnya. Sekarang kita lihat tafsirnya ayat 82. Nih, tsumma, kemudian zakaro, Allah menyebut alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Faqala, maka Allah berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang mereka telah beriman. Beriman kepada apa? Tadi malam sudah saya terangkan. Yang namanya orang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah. Ya, kedua, yang orang-orang yang beriman kepada para malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu ada, walaupun mata kita nggak pernah melihat. Allah itu ada, walaupun kita tidak bisa melihat Allah sekarang ini, tapi nanti di akhirat kita akan bisa melihat Allah kalau masuk surga. Ya. Kemudian ya, mereka yang beriman kepada kitab-kitab Allah, mereka yang beriman kepada rasul-rasul Allah, mereka yang beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan mereka yang beriman atau percaya kepada takdir. Kalau dalam tafsir ini dikatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang mereka telah beriman bi Muhammadin wal Qur'ani, kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Qur'an, wa amilus shalihat, dan mereka telah beramal soleh. Beramal soleh itu apa sih? Beramal soleh adalah beramal at-ta'atu fima bainahum wa baina rabbihim. Beramal yang berupa ketaatan pada apa saja yang ada di antara mereka dan di antara Tuhan mereka. Maksudnya yang namanya beramal soleh adalah perbuatan taat kepada Allah dalam rangka memperbaiki hubungan antara seseorang dengan Allah, dengan Tuhannya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, caranya adalah dengan beriman dan beramal soleh. Kita kan tiap hari komunikasi sama Allah. Kita 17 kali sehari semalam itu. Kita 17 kali sehari semalam baca Al-Fatihah. Itu paling sedikit itu. Setiap kali kita mengucapkan Allahu Akbar, kita sholat itu sedang berbisik-bisik dengan Allah. Maka Nabi mengatakan innal musalliya yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang yang sholat itu dia sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya. Makanya kita sholat itu bacaannya yang benar.
dihayati. Tuh. Nah, beramal soleh adalah beramal untuk memperbaiki hubungan antara seseorang dengan Allah. Kalau kita sudah baik hubungan kita dengan Allah, kita minta apa saja kepada Allah dikasih. Saya ingin buktikan, semoga Allah memperlihatkan. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau turunkan hujan di waktu buka puasa ya Allah. Turunkanlah di malam hari atau di siang hari ya Allah. Supaya mereka yang buka puasa itu enggak kerepotan, yang sholat tarawih enggak kena hujan ya Allah. Sudah 2 hari, hari ini yang ketiga. Mudah-mudahan nanti juga tidak turun hujan. Saya sedang minta sama Allah begitu. Pengen tunjukkannya ya Allah, bahwa Engkau bisa berbuat seperti itu ya Allah. Biar mereka ini tahu bahwa kalau orang percaya penuh pada Allah, Allah akan kabulkan apa yang dia minta. Ya. Jadi, dan mereka yang beramal soleh, ulaika ashabul jannah, itulah mereka penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka di dalam surga kekal, daimun, mereka kekal di surga, la yamutuna, mereka tidak akan mati, wala yakhrujuna minha, dan mereka tidak akan keluar dari surga. Nah, yang terakhir sebelum diakhiri pengajian ini, karena hari Senin ini ya. Ini ayat yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Awal mulanya saya ingin menyampaikan ayat ini sebenarnya. Awal mulanya cuma ayat 83 dan yang terhubung dengan surat An-Nisa ayat 36 itu. Dan surat Al-Isra juga ada. Tapi karena tertarik oleh pas tadarus loh, ini ayat ini perlu disampaikan ini. Nah, saya sampaikan dulu. Nah, ini yang perlu saya ingin sampaikan ini. Lihat nih Pak, ajaran Islam mulai sejak zaman kitab Taurat berlaku dulu, yang diberlakukan kepada orang-orang Yahudi itu, Allah sudah mengambil janji nih. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Ini firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang Bani Israel, keturunan orang-orang keturunan sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, yang keturunannya ada di Madinah tinggalnya pada waktu itu. Ingat wahai Muhammad, wa idzan, ingatlah ketika wahai Muhammad, akhadna, kami telah mengambil mitsaqa, perjanjian kepada Bani Israel, keturunan anak-anak Israel itu, anak-anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. La ta'buduna illallah, janganlah kalian, tidaklah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini, dan kepada kedua ibu bapak, kedua orang tua, ihsana, berbuat baiklah kalian. Wadzil qurba, dan kepada orang yang mempunyai kedekatan. Dzil qurba, orang yang punya kedekatan, maksudnya kerabat-kerabat kalian. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakini, dan kepada orang-orang miskin. Nih. Sejak Bani Israel dulu sudah diajari oleh Allah agar mereka jangan menyembah kecuali kepada Allah saja. Satu. Yang kedua, kepada kedua orang tua berbuat baik, jangan kurang ajar, jangan ngeyel, jangan membantah orang tuanya kalau orang tuanya menasihati. Jangan melawan orang tua, jangan berbuat kasar kepada orang tua, ya, jangan berkata kasar kepada orang tua, tapi disuruh ihsan, berbuat baik yang tidak mengharapkan balasan, berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, itu namanya ihsan. Demikian juga wadil kurba, dan kepada kerabat, kita disuruh berbuat baik kepada kerabat, yang masih punya kakek, nenek, masih punya paman, masih punya bibi, acil, amang, masih punya keponakan, masih punya siapa lagi kerabat-kerabat itu, ya.
Itu berbuat baik kepada mereka dengan apa? Ya dengan membantu mereka apa yang mereka perlukan. Kalau mereka perlu makanan kita kasih makan, kalau mereka perlu uang untuk makan sehari-hari kita kasih uang, kata mereka perlu apa kita bantu semampu kita. Bukan hanya mereka ini, tapi wal yatama dan kepada anak-anak yatim, wal masakin dan kepada orang-orang miskin. Berikutnya apa? Wa qulu linnasi husna dan berkatalah kalian kepada manusia dengan baik. Berkatalah yang baik kepada orang tuh. Kita suruh ngomong yang baik sama orang. Ya, bukan ngomong dasmu. Ngomong kepada orang dasmu sampai dibikin lagu. Lagunya bagus juga tuh, lagu rock itu. Dasmu, insyaallah. Ya, kita disuruh ngomong yang baik pada manusia. Apa yang dimaksud dengan ngomong yang baik nanti ada tafsirnya. Yang berikutnya wa aqimus sholata dan tegakkanlah sholat. Kalian tegakkan sholat, laksanakan sholat 5 waktu. Kalau dulu dalam Bani Israil sholatnya 50 kali sehari semalam. Kalau kita kan cuma 5 kali aja. Wa atuz zakah dan bayarkanlah zakat, berikanlah zakat. Tsumma tawallaitum kemudian berpalinglah kalian illa kecuali qalilam minkum sedikit saja dari kalian yang tetap mau salat, mau zakat dan mentaati semua ini. Wa antum mu'ridun dan kalian semua orang-orang yang berpaling. Ayat 83 ini tafsir Ibnu Abbas mengatakan seperti ini, Pak. Ya, saya sampaikan ini biar saudara tahu yang namanya kitab tafsir. Tsumma dzakara kemudian Allah menyebutkan aidon juga mitsaqahu janji Allah ala Bani Israil kepada Bani Israil. Faqala maka Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqa Bani Israil dan ingatlah Muhammad ketika kami mengambil janji kepada Bani Israil, la ta'buduna illallah. Hei Bani Israil, kamu berjanji bahwa kalian tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Jadi la tuwahhiduna, janganlah kalian maha esakan illallah kecuali kepada Allah saja. Wala tusyrikuna bihi syai'a dan jangan kalian menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah, yakni birron bihima, berbuat baik kepada keduanya. Wadil kurba dan kepada kerabat, yakni wa silaturrahim lil qarabati dan lakukanlah silaturahmi kepada kerabat. Kunjungi kerabat-kerabat yang tinggal di kampung sana, kasih duit ya, ajari mereka untuk menjalani agama dengan baik ya. Wal yatama dan kepada anak-anak yatim. Ya, ini maksudnya wal ihsanu ilal yatama dan berbuat baiklah kepada anak yatim. Wal masakin dan kepada orang-orang miskin. Ini zaman Bani Israil itu sudah diajari oleh Allah untuk berbuat baik pada orang miskin. Wal ihsanu ilal masakin. Wa qulu linnasi husna dan berkatalah kalian kepada manusia dengan perkataan yang baik. Apa yang dimaksud dengan berkata baik kepada manusia? Fi sya'ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang berkata tentang urusan Nabi Muhammad SAW, kalian harus berkata yang baik, maksudnya hakon yang benar. Berkatalah kalian kepada manusia yang benar, yang baik dan benar. Kepada rakyat berkatalah yang benar, yang jujur, jangan bohongi rakyat ini. Ya, pertalit dibilang pertamak. Aduh. Wa yuqalu dan dikatakan hasanan maksudnya sidqon. Wa qulu linnasi husna dan berkatalah kalian kepada manusia yang baik maksudnya yang benar. Wa aqimus sholata dan tegakkanlah salat maksudnya atimus shalawatil khamsa kalau untuk kita. Sempurnakanlah salat 5 waktu. Wa atuz zakata dan bayarkanlah zakat maksudnya wa atu zakata amwalikum dan berikanlah zakat harta kalian kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Tsumma tawallaitum kemudian kalian berpaling maksudnya a'radtum anil mitsak, kalian sudah berpaling dari perjanjian itu. Wa an illa qalilam minkum kecuali sedikit saja di antara kalian min abaikum dari nenek moyang kalian. Wa yuqalu dan dikatakan illa qalilam minkum yang mau berbuat, yang mau memenuhi perjanjian ini di antara kalian cuma sedikit. Siapa? Abdullah bin Salam wa ashabuh. Hanya Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya saja. Itu Abdullah bin Salam sebelumnya itu dia beragama Yahudi. Kemudian setelah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dia pindah agama dari Yahudi kepada Islam. Demikian juga sahabat-sahabatnya ditarik, diajak masuk Islam.
Wa antum mu'ridun, dan kalian adalah orang-orang yang berpaling maksudnya mukadzibun, mendustakan perjanjiannya, tarikuna lahu, meninggalkan perjanjian yang diucapkan kepadanya. Nah, ayat ini untuk kita semua tersebut di surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 36. Saudara lihat, hampir sama ini, bahkan lebih lengkap ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini nih perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, persis seperti yang ada dalam kitab Taurat yang disebut oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 83 tadi. Ini, wa'budullah, dan menyembahlah kalian semua kepada Allah. Ya, kita lihat langsung tafsirnya aja. Wa'budullah, dan menyembahlah kalian semua kepada Allah, maksudnya wahidullah, kalian maha esakan Allah itu. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan kepada Allah sesuatu apapun. Ya, ini minal authan, berupa berhala-berhala. Jangan kalian bandingkan Allah dengan berhala. Berhala itu enggak bisa apa-apa. Berhala itu buatan sampean sendiri, buatan kalian sendiri. Jangan kamu sembah-sembah berhala. Dulu Bani Israil menyembah berhala namanya Ijl, patung anak sapi. Nah, sampai jangan meniru Bani Israil. Yang disembah bukan patung anak sapi, tapi sapi itu sendiri, atau sapi lanang, sapi laki-laki. Banteng misalnya begitu. Jangan menyembah banteng, jangan. Ya. Wabil walidaini ihsana. Enggak ada tuh yang menyembah banteng di Indonesia, enggak ada kan? Enggak ada, sampean jangan salah paham loh ya. Enggak ada orang menyembah, semuanya menyembah Allah semua kok. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah, birran bihima, berbuat baik pada keduanya. Wabidil qurba, dan kepada kerabat, amara bisilatil qarabah. Allah menyuruh, memerintah untuk menyambung kekerabatan, hubungan kekerabatan. Wal yatama, dan anak-anak yatim, amara, Allah memerintahkan bil ihsani, untuk berbuat baik, ilal yatama, kepada anak-anak yatim. Wa hifdzi amwalihim, dan menjaga harta mereka. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, maksudnya wa hassa ala shadaqatil masakini wa hassa, dan hendaknya orang menganjurkan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan kepada tetangga yang dekat. Tetangga yang dekat adalah jarun bainaka wa baina qarabatin lahu. Tetangga yang dekat itu tetangga yang antara kamu dengan dia ada hubungan kekerabatan. Itu tetangga yang masih ada hubungan kerabat dengan kita itu disebut oleh Allah sebagai tetangga yang dekat. Ya. Siapa mereka? Tetangga yang masih ada hubungan kerabat dengan kita itu ada salah satu hukukin, ada 3 hak yang harus kita berikan. Yang pertama hakul qarabati, hak sebagai kerabat, wa hakul Islam, dan hak sebagai orang Islam, wa hakul jiwar, dan hak sebagai tetangga. Islam mengajarkan kita disuruh berbuat baik kepada tetangga, jangan mengganggu tetangga, walaupun cuma dengan suara teriak-teriak, walaupun dengan suara motor yang wang 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 gitu, atau dengan petasan, dengan mercon, jangan. Ya, berbuat baik kepada tetangga. Wal jaril junubi, dan kepada tetangga yang jauh. Yang dimaksud dengan tetangga yang jauh adalah al jarul ajnabi, tetangga yang jauh min qaumin akhirina lahu haqqani. Tetangga yang jauh yang berasal dari suatu kaum yang lain, yang lahu, untuk orang itu, untuk tetangga yang jauh ini haqqani, hanya punya 2 hak saja yang harus kita tunaikan, yaitu hakul Islam, hak sebagai orang Islam kalau dia orang Islam. Kemudian hakul jiwar, dan hak sebagai tetangga kalau dia orang non
Islam atau non Muslim. Sebagian tafsir mengatakan tetangga yang dekat adalah tetangga yang seagama dengan kita, orang Muslim. Tetangga yang jauh adalah tetangga yang tidak seagama dengan kita, non Muslim. Kita disuruh berbuat baik kepada mereka, walaupun mereka bukan orang Islam. Masya Allah, itu aturan Allah itu. Wassahibi bil jambi, dan kepada teman yang ada di samping. Yang dimaksud dengan teman yang ada di samping adalah ar-rafiqi fis safar, teman dalam perjalanan. Lahu haqqani, untuk dia ada dua hak. Hakul Islam wa hakus suhbah. Hak sebagai orang Islam dan hak sebagai teman. Wa yuqalu, dan dikatakan as-sahibi bil jambi, yang dimaksud dengan teman yang ada di samping adalah almar'atu, istri yang fil bait, yang ada di rumah. Amaro, seseorang diperintah oleh Allah bil ihsani ilaiha, untuk berbuat baik kepada istri. Nah, sampean sudah berbuat baik kepada istri enggak? Kalau mau berangkat kerja, sini ku cium dulu. Harumnya kamu ya, enggak bau bawang berambang. Nah, terus ini cium pipimu, pipi kanan, pipi ini, cium keningnya, cium pipinya, cium pipi kanan, pipi kiri, terakhir cium bibirnya. Nah, tapi kalau lagi puasa nggak boleh. Dah. Jadi berbaik kepada istri. Pernah nggak sampai kayak begitu? Istrinya nggak punya duit, tahu? Oh, ini lagi nggak punya duit nih, muring aja ini. Nih, ini aku dapat rezeki nih, kasih ini. Berapa bang? 5 juta. Hah, 5 juta? Oh, seneng banget dia. Tiap hari kasih 5 juta Pak. Insya Allah seneng banget dia Pak. Tiap hari 5 juta. Bukan sebulan sekali, ya. Kemudian wabani sabil, dan berbuat baiklah kepada ibnu sabil. Siapa itu ibnu sabil? Amaro, Allah memerintahkan bi ikramid dhaif. Ibnu sabil adalah tamu. Allah memerintahkan untuk berbuat baik, memuliakan tamu. Lil dhaifi, dan untuk tamu itu salah satu ayam, ada hak untuk tinggal di rumah Anda 3 hari saja dengan ngasih makan dia gratis. Lepas dari 3 hari, tamu itu harus pamit. Atau dia kalau mau tinggal di situ, dia cari makan sendiri. Itu Islam jadi begitu Pak. Ya. Kemudian hak, kalau saudara mau menanggung makannya lebih baik, lebih dari 3 hari ya lebih baik, gitu ya. Tapi paling dalam Islam bertamu itu jangan lebih dari 3 hari, karena hak tamu itu hanya disuguhi, dikasih makan selama 3 hari. Lebih dari 3 hari pamit, aduh saya maaf ya mau bertamu ke tempat yang lainnya. Gitu ya. Hakun ya, ada 3 hak, yaitu wama fauqa dzalik fahuwa shadaqah. Dan apa yang lebih dari itu, kalau saudara mau menjamu tamu lebih dari 3 hari, kasih makan dia terus gratis, fahuwa shadaqatun, maka itu adalah sedekah. Jadi boleh. Wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kalian kepada budak-budak kalian. Ini loh, amara bil ihsan, Allah memerintahkan untuk berbuat baik ilal khodam, kepada budak atau kepada pembantu. Minal abid, dari budak laki-laki, wal ima, dan budak perempuan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang adalah dia orang yang sombong. Sombong fi masyatihi, di dalam berjalannya. Kalau jalan tuh jalannya orang sombong kan bisa kita lihat toh. Orang ini sombong nih, jualannya petentang ini. Kita nggak boleh loh Pak, begini tolak pinggang di depan orang itu nggak boleh, dilarang oleh Rasulullah. Itu bertolak pinggang aja dilarang oleh Rasulullah. Ya. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong dalam berjalannya. Fakhura, orang yang sombong dengan mukhtal, orang yang sombong. Kemudian fakhur, orang yang membanggakan dirinya. Fakhur, orang yang sombong perkataannya atau perbuatannya. Sombong bini amillah, terhadap nikmat Allah. Bataron, dia menolak. Ya, menolak bahwa nikmat yang dia dapat itu dari Allah, itu menolak. Ini hasil kerja saya, bukan dari Tuhan. Saya kerja kok, saya dapat harta banyak. Ini kerja saya, mengoplos bensin kok. Kerja itu, iya betul kerja Pak. Tuh, tapi menipu.
Mutakabbiron, Allah tidak suka kepada orang yang sombong, ala ibadihi, kepada hamba-hambanya. Nah, sekian saja untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua ke dalam golongan hamba-hambanya yang telah beriman dan telah beramal soleh, dan kita akan menghadapi kematian kita dalam keadaan beriman dan beramal soleh, sehingga Allah memberi kepada kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.